meskipun tadi saya lihat itu sebagai sarkasme dan lain sebagainya, saya kira memang tepat kalau presiden tidak perlu menanggapi. Jadi saya katakan tidak perlu baper, karena kalau nuruti begini nanti hampir tiap hari presiden melaporkan orang gitu ya, melaporkan warga negara. Nah, itu sampai bingoren tuh nek wong Jawa kalau melihat orang sedikit-sedikit dilaporkan karena merasa terhina, dihinakan dan seterusnya itu. Tapi prinsip jangan sampai ini menjadi delik biasa. Karena kalau jadi delik biasa, itu pecinta-pecinta atau yang memilihnya dulu macam-macam itu, wah bahaya Mas itu. Itu bisa tadi saya katakan berapa, mungkin tiap hari akan ada pengaduan, namanya laporan-laporan terus. Maka tepat kalau pasal tentang penghinaan presiden, meskipun ini dihidupkan lagi di KUHP baru, itu tetap menjadi delik aduan. Hanya presiden sendiri yang berhak untuk melaporkan dan kemudian bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian. Kita kembali ke undang-undang ya, karena ini yang diatur sebenarnya di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yaitu tentang lambang negara macam-macam itu diatur dalam pasal 35, lalu pasal 36, yang intinya yang disebut sebagai lambang negara atau simbol negara itu apa? Garuda Pancasila, bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Ya, selain itu ya bukan lambang negara, termasuk presiden. Kita sapa Prof. Suteki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, hari-hari ini memang dinamika politik seiring dengan dinamika hukum nampaknya akseleratif Ya, menuju ke kontestasi politik eskalasinya mulai memanas. memanas. Meninggi. Nah, Rocky Gerung sebagai representasi oposan, sebagaimana yang kita ketahui, mengeluarkan sinyalemen. Pertanyaan krusialnya saya kira bagaimana ini mendudukkan sinyalemen itu dalam konteks pembahasan hukum sekaligus juga pembahasan politik hukum. Silakan Prof, disampaikan profesinya Prof. Ya, baik Mas Slamet. Yang pertama tentu sesuai dengan keahlian saya di bidang law and society, ya hukum dan masyarakat, atau juga disebut sosiologi hukum itu, saya memandang ini benar sebagai sebuah dinamika masyarakat yang luar biasa menjelang adanya pergantian presiden. Nah, kalau saya begitu kan, 2024, karena memang Pak Jokowi sudah tidak mungkin lagi menjabat sebagai presiden. Karena dengan cara perpanjangan, penundaan pemilu macam-macam itu yang jelas itu adalah inkonstitusional. Jadi menjelang perubahan kepemimpinan di tahun 2024 ini, memang saya mengamati di dalam masyarakat eskalasi ya, baik hukum dan politik itu sangat menguat, meninggi, memanas. Nah sehingga karena kejengkelan masyarakat terhadap praktek penyelenggaraan negara, apakah oleh presiden, oleh DPR, oleh juga para pengemban tugas jabatan lain di kepolisian, di TNI dan seterusnya, itu membuat apa ya, otak masyarakat itu makin, hati dan otaknya itu panas. Kadang-kadang apa yang keluar kemudian tidak terkontrol oleh hati yang atau pikiran yang jernih, atau dalam hal ini ya saya nggak mungkin juga mungkin disalahkan juga ngomong pikiran yang jernih. Pikiran Rocky Gerung kan jernih itu ya, filosofis. Tapi dari sisi kemasyarakatan memang kata-kata yang dilontarkan itu menurut saya ya, apa nilai masyarakat dan juga moral itu agak sarkastik gitulah ya. Karena kata-kata bajingan, tolol, kemudian pengecut ya, terutama bajingan dan tolol itu, ya lebih khusus lagi bajingan itulah. Itu satu hal yang dalam bahasa kita Mas ya, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, itu saya kira paham betul lah, namanya bajingan itu mesti misuh kan, pisuhan terhadap, ya kalau figurkan dalam sesosok orang ya berarti orang yang jahat ya, yang sangat jahat sehingga dikatakan sebagai bajingan. Meskipun kita juga tahu kalau dilihat dari sisi sejarah ya, perkembangan sejarah itu, bajingan itu sebenarnya kalau di sejarah dan filosofi Mataram Islam ya, itu bajingan itu singkatan dari baguse jiwa angen-angening pangeran. Loh gitu. Jadi ini orang yang baik, yang dicintai Allah, dicintai Tuhan. Sebenarnya begitu. Bajingan itu
bagusnya jiwa angen-angening pangeran. Nah, itu Asal sebenarnya muasalnya ya Prof ya. iya asal muasalnya begitu. Sebenarnya dari sisi sejarah kan memang bajingan itu kan sopir gerobak yang bukan kuda depannya tapi kan sapi, itu namanya bajingan. Nah, itu memang itu dulu begitu. Nah, cuma kemudian memang kalau saya baca sejarah ini mengalami pergeseran makna. Ketika Multatuli atau dikenal dengan Max Havelaar itu menulis di tulisannya itu di tahun 1860 ya, itu dia mengatakan bahwa ya makna di tulisan itu sudah mulai bergeser karena dikatakan kalau bajingan itu berarti orang yang tidak peduli pada keadilan, terutama ya dalam tindakannya itu tidak peduli pada keadilan itu. Nah, itu mulai bergeser sampai kemudian sekarang ini kalau kita lihat masyarakat, kata bajingan itu memang identik dengan orang yang jahat, orang yang memiliki moral yang tidak baik ya, amoral dan apa namanya ya, segala kejelekan itu bisa dilekatkan. Bahkan kalau kata bajingan itu biasanya diikuti bajingan tengik, ya toh, bajingan tengik terus bajingan kiri asu. Oh, itu komplit kadang-kadang sudah ya begitu ya. Kalau saya singkat kata itu memang kata-kata yang sarkastik ya untuk di era yang sekarang. Nah, ini tampaknya yang dibidik oleh pelapor bahwa menurut pelapor ini presiden sudah dilecehkan, sudah dihina, kan sudah dicemarkan nama baik. Ya, maka dengan alasan pencemaran nama baik, penghinaan itu lalu mereka melaporkan ya. Pertama mengadukan ya, tapi niatnya memang melaporkan, bukan hanya pengaduan tapi melaporkan kepada terhadap Rocky Gerung atas ujaran yang dia sampaikan itu. Tapi saya kira memang betul kalau Barreskrim kemudian menolak karena kita lihat Mas, di penghinaan terhadap presiden itu kan sudah dibatalkan ya, pasal-pasal 134, lalu 136 bis, lalu 137 itu di tahun 2006 itu sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau dinyatakan ya batal, gampangnya gitulah. Itu dengan putusan MK nomor 13/22 PUU 4 Romawi tahun 2006. Nah, oleh karena itu pasal ini tidak lagi mempunyai kekuatan dan tidak bisa orang lain melaporkan atas nama presiden. Jadi kalau ini berarti delik jadinya ya apa ya, kalau penghinaan 310, fitnah 311 Pak KUHP itu berarti itu adalah delik aduan yang bisa mengadukan hanya yang bersangkutan. Maka kalau ada kelompok orang atau relawan dari Jokowi itu melaporkan ke Barreskrim, ya jelas itu tepat kalau ditolak. Kecuali Pak Jokowi seperti dulu juga SBY kan, Mas ingat itu ya, SBY juga pernah melaporkan seseorang itu tahun berapa itu ya, sebelum tahun 2014 berarti ya Mas ya. Itu juga sempat melaporkan seorang warga negara RI ya yang melakukan penghinaan, tetapi akhirnya juga dicabut akhirnya ini. Dan saya kira begini, kemudian kalau kita lihat di KUHP baru, ini udah untung ya, tapi gini, KUHP baru pun yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu juga sebenarnya menghidupkan kembali Mas, menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden itu karena dituangkan di pasal 218, 219 dan 240. Ini tetapi deliknya delik aduan. Ini untuk penghinaan presiden atau pejabat pemerintah lain lah gitu ya. Nah, delik aduan dengan ancaman 3 tahun 6 bulan. Pasal-pasal ini sebenarnya di awal tahun 2023 sempat diuji juga ya, karena banyak juga yang, wah ini kok dihidupkan kembali. Tapi saya sampai terakhir ini saya belum tahu ini putusan MK mana yang tetap, intinya tidak membatalkan. Saya yakin ini pasal-pasal ini masih tetap berlaku. Nah, untungnya pasal ini belum diberlakukan Mas, karena berlakunya kan 3 tahun. 3 tahun yang akan datang. Ya, jadi kira-kira tahun 2025 ya, itu nanti baru diberlakukan. Nah, kembali ke persoalan tadi, saya memang melihat begini ya, ya meskipun tadi saya lihat itu sebagai sarkasme dan lain sebagainya, saya kira memang tepat kalau presiden tidak perlu menanggapi. Jadi saya katakan tidak perlu baper, karena kalau nuruti begini nanti hampir tiap hari presiden melaporkan orang gitu ya, melaporkan warga negara. Nah, itu sampai
bingoren tuh nek wong Jawa kalau melihat orang sedikit-sedikit dilaporkan karena merasa terhina, dihinakan dan seterusnya itu. Tapi prinsip jangan sampai ini menjadi delik biasa. Karena kalau jadi delik biasa, itu pecinta-pecinta atau yang memilihnya dulu macam-macam itu, wah bahaya Mas itu. Itu bisa tadi saya katakan berapa, mungkin tiap hari akan ada namanya laporan-laporan terus. Maka tepat kalau pasal tentang penghinaan presiden, meskipun ini dihidupkan lagi di di KUHP baru, itu tetap menjadi delik aduan. Hanya presiden sendiri yang berhak untuk melaporkan dan kemudian bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian. Begitu, Iya, Mas. iya, Prof. Saya kan melihatnya sebetulnya ini kan komunikasi relasi antara penguasa yang dalam ini direpresentasi oleh presiden sebagai sebuah institusi dengan rakyatnya yang direpresentasi oleh di antara rakyat-rakyat yang kritis lah, kira-kira begitu. Ya, Yang membangun komunikasinya itu dengan artikulasi khas sesuai dengan ekspresi perasaannya. Prof, iya. terus kemudian ada pandangan-pandangan Prof yang menempatkan, tadi sebetulnya saya juga sudah konfirmasikan ke Dr. Muhammad Taufik yang nanti akan ditayangkan soal kedudukan presiden sebagai bagian yang lain di antara simbol-simbol negara. Yang kadang di orang belum begitu jeli memilih mana yang simbol negara, mana yang tidak. Nah, pertanyaan Ya, krusialnya, presiden itu termasuk simbol negara atau enggak? Dan sejauh mana sih, Prof, seharusnya relasi antara rakyat dengan penguasa dalam konteks kritik terhadap penguasa terkait dengan kebijakan-kebijakannya misalnya? ya kita kembali ke undang-undang ya, karena ini yang diatur sebenarnya di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yaitu tentang lambang negara macam-macam itu diatur dalam pasal 35, lalu pasal 36, yang intinya yang disebut sebagai lambang negara atau simbol negara itu apa? Garuda Pancasila, bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Ya, selain itu ya bukan lambang negara, termasuk presiden itu bukan sebagai simbol negara. Kalau di pemerintahan kerajaan betul Mas, raja itu simbol negara, tapi kalau presiden tidak, karena presiden kan dipilih oleh rakyat dan dalam arti ini ya di pemerintahan demokrasi tidak ada simbol negara sebagai yang namanya presiden itu. Jadi tidak tepat kalau presiden itu dikatakan sebagai simbol negara dan harus mendapatkan privilege yang sangat luar biasa. Kemudian itu yang mendapat, meskipun kita tahu ini di di undang-undang baru ya 1/2023 atau KUHP baru itu penghinaan dalam rangka penghinaan terhadap presiden itu memang diusahakan untuk kalau ada diberikan sanksi. Meskipun tadi saya sebutkan itu adalah delik aduan. Tapi ini sebenarnya apa ini motivasinya? Ya tetap sebenarnya ingin melindungi presiden. Nah, di dalam pemerintahan demokrasi ya sebenarnya hubungan rakyat dengan penguasa itu orang mengatakan mestinya equal gitu Mas ya. Karena konon di negara demokrasi itu kan kedaulatan di tangan rakyat. Kan gitu kan? Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Berarti apa? Ya rakyat itu sebenarnya tuannya presiden. Kalau presiden menjadi tuannya rakyat ini berarti kembali ke seperti masa penjajahan dulu ya. Kita nggak bisa apa-apa Mas, kalau perspektif masyarakat kadang-kadang memang menempatkan presiden seolah-olah sebagai raja gitu loh ya. Rakyat sendiri itu menempatkan sebagai raja. Bukan sebagai orang yang dipilih yang kemudian disuruh untuk gitu kan. Itu adalah pegawainya rakyat kan gitu, digaji. Nah, sebenarnya mindset semacam ini kan kebolak-balik nih. Seharusnya memang kalau benar-benar menjadi negara demokrasi, tadi kedaulatan di tangan rakyat, ya sebenarnya presiden itu petugas rakyat, kan gitu. Bukan petugas partai dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik macam-macam, ya sebenarnya rakyat itu di atas presiden. Cuma dalam hal ini, kalau kita bicara tentang kritik, di satu sisi, ketika ada kritik dari pemerintah, ini namanya disebut sebagai the open society. Kritik tidak boleh sebagai enemy. Ya, jadi pengkritik tidak boleh dianggap sebagai musuh. Sebaliknya, rakyat pun juga harus dalam tanda kutip Mas ya harus ngerti etik. Ya. Ada kritik tapi juga etik kan gitu kan. Orang filsafat ya Rocky Gerung kan pasti tahu betul etik. Cuma kadang-kadang
dimaknai bahwa wes pokoknya ya etiknya, karena kalau pegang etik betul mungkin tidak akan kritik gitu loh ya. Tapi saya tetap berprinsip ada kritik tapi tetap harus kita perhatikan etik. Kita kan negara-negara yang bukan seperti Amerika ya, yang negara liberal ya, sangat liberal, bahkan bakar Quran mungkin ya, gampangnya gitu ya, menghina presiden, meludahi presiden atau apa mungkin dibiarkan, tapi kalau kita nggak bisa. Adat ketimuran ya, ini maaf ya, ini adat ketimuran, apalagi kita misalnya muslim ya, seorang muslim. Kalau Rocky Gerung kan bukan seorang muslim, tapi kalau kita umat Islam, kita mengkritik pun tentu ya lihat contoh Nabi bagaimana mengkritik pemerintah, tidak sepakat pada pemerintah, tentu umatnya pun kan juga harus ngerti ya Mas, kudu ngerti bagaimana mengkritik. Beda silakan, kalau perlu mau menuntut adanya pemakzulan presiden, monggo, tetapi tetap dengan cara-cara yang tadi ada aspek etiknya. Saya kira itu, Mas. Iya, memang apa bentuk bahasa dan artikulasi hingga muncul bahasa itu kan refleksi dari sebuah pergumulan, pergumulan apa penginderaan terhadap berbagai fakta yang Iya, dikaji. iya Seperti betul, misalnya betul begitu, betul begitu. Tetapi pertanyaan saya begini, konsekuensinya, Bro. Pertanyaan saya begini, nah, Bro. Sebetulnya ya, sejauh mana sih apa menjaga keseimbangan antara etik dengan substansi kritiknya itu, Bro, sebetulnya dalam koridor yang sekarang ini ada. Kalau kita ya kan, saya kalau kita kira bicara masalah Islam kan sudah selesai sebetulnya, Bro, soal etika. loh ya, tapi kita mau pakai pedoman apa? Uang kita juga ada tuntunannya kok. Apa kemudian di demokrasi nggak kita pakai pedoman cara-cara mengkritik? Nah, Maksud saya gitu loh. ya. Jadi kritik sepedas apapun kan tidak perlu juga harus dilontarkan dengan kata-kata yang maaf ya, dalam arti ini itu menurut saya sangat sarkastik lah ya. Bajingan, asu, tolol misalnya dan macam-macam itu kan, loh Mas jenengan misalnya tak omongin selamat bajingan, kira-kira gimana? Loh ini maka ada resiko gitu loh ya, resiko hukumnya di sini. Ketika memang ada undang-undang yang mewadahi itu dan yang dikatakan itu tidak terima, ya itu risikonya kan itu Mas. Kalau dalam negara hukum kan begitu. Kecuali itu peraturan tidak ada kebebasan mau mengatakan apa saja silakan. Ini kan tidak bisa. Hukum kita mengatur bahwa ada koridor, ada batas-batas ini loh ya. Nah ini yang merasakan terhina atau tidak, yang bersangkutan Mas kan itu. Nah Pak Jokowi kalau nggak ada tanggapan, dia tidak merasa terhina, ya tidak masalah. Kan gitu intinya. Kan tidak semua orang itu punya baperan kan. Mungkin Mas Slamet tak omongin, oh Mas Slamet bajingan itu kan, anu begini-gini. Mas Slamet mungkin malah guyu, malah gini-gini macam-macam, nggak tersinggung macam-macam kan. Tapi ada juga yang baru diomongin orang yang tidak baik itu sudah pikirannya sudah nggak jelas, nggak beres kan, itu yang jadi masalah gitu. Jadi kata-kata bajingan itu memang dalam perspektif umum Jawa, Jawa Timur itu kan sebagai makian. Nah, apakah itu akan diterima sebagai kata-kata yang apa namanya biasa? Itu nanti kalau misalnya ini Pak Presiden Jokowi tidak terima, kemudian juga mengadukan atau melaporkan Rocky Gerung, yaitu risiko nanti akan dibuktikan di pengadilan. Tapi menurut saya sebagai presiden tidaklah elok kalau baperan, karena nanti akan ada banyak orang yang mengatakan begitu Mas. Saya yakin ya, nanti akan banyak orang juga yang mengatakan, karena ada yang kalau nggak salah catatan saya itu ada yang serius ya, yang melakukan dalam tanda kutip penghinaan presiden itu dari tahun 2014 sampai pemerintahan Pak Jokowi itu ada berapa 4 kasus kalau nggak salah yang itu ditangani dari kepolisian sampai di belum sampai ke pengadilan ya, belum sampai itu, tapi hanya kemudian dinasihati dan diwajibkan ada wajib lapor. Itu ada 4 kasus. Nah, jadi memang kembali lagi kepada pribadi tadi, karena ini delik aduan, maka tergantung dari pribadi-pribadi. Tapi tadi saya katakan, kalau memang sudah siap menjadi pejabat umum, ya harus siap untuk dikritik, dimaki, ya dicerca atau apapun, dan tidak perlu untuk melaporkan dan menggunakan pasal-pasal di KUHP yang lama yang tadi sudah dianulir, kemudian KUHP baru di 218, 219 dan 240 tidak perlu dipakai. Ya, tunjukkan bahwa Anda seorang negarawan, jadi nggak perlu baperan dengan orang-orang yang semacam kritik pedas, ya, termasuk kata-kata yang seperti yang dilontarkan oleh Rocky Gerung. Iya, Prof. Terakhir, Prof. Prof, kan
rejim status quo ini kan tentu ada banyak, kalau kita bicara Ya, masalah sustainabilitas rejim status quo, karena ini kan juga apalagi menjelang proses pergantian hmm, pemimpin, sekalipun juga masih dipertanyakan sejauh mana sebenarnya sistem kepemimpinan menghadirkan, merealisasikan sebuah pemimpin yang memang kompatibel dan capable, kira-kira begitu. ya, Nah, sejauh mana Prof potensi celah lain dalam kerangka yang saya jelaskan tadi, sustainabilitas status quo, rejim status quo, yang panjenengan tadi juga sempat singgung di WhatsApp group, yang bisa memungkinkan apa selain eh, terlepas dari dugaan mengenai penghinaan presiden, karena nanti tentu standing positioningnya Pak Presiden sendiri yang harus melaporkan, karena ini juga pertaruhan kan, karena terkait dengan ya, perform Pak Jokowi betul. sendiri. Sejauh mana Prof Anda melihatnya Prof? Ya sebenarnya yang disinggung Rocky Gerung itu kan sekarang pun meskipun di akhir jabatan beliau ya, Pak Presiden itu kan masih, menurut Rocky ya, ini kalau kita kutip itu masih gampangannya ya masih mencari panggung lah gitu ya, bagaimana menyelamatkan diri, kemudian juga menyelamatkan kroni atau menyelamatkan ini, itu saya kira wajar lah, itu saya kira manusiawi maksud saya itu. Tapi ya itu tadi ketika ini misalnya kasus Rocky Gerung itu justru ditanggapi oleh Pak Presiden, itu justru kontraproduktif Mas, dengan upaya untuk sustainabilitas itu. Jadi menurut saya memang tidak perlu ditanggapi dalam arti nggak perlu laporkan atau membuat konferensi pers dan sebagainya, nggak perlu. Justru ya ini sebagai pembelajaran saja bahwa ketika tindakan Presiden sudah dianggap ya oleh para oposan atau para pengkritis itu yang mengkritisi ya, kritikus itu dianggap keterlaluan, ya mestinya meskipun tinggal berapa bulan ya berakhir, maksudnya ya itu tetap Presiden harus tetap menjadi seorang negarawan. Jangan hanya sebatas politisi yang tadi untuk penyelamatan kepentingan atau vested interest, kepentingan pribadi dan juga program-program dan seterusnya. Karena kalau di apa ya, satu-satunya yang menurut saya ya calon itu yang menuju pada perubahan, meskipun ada embel-embel juga sustainability, itu kan Anies kan itu. Yang lain itu melanjutkan, apakah Prabowo atau mungkin juga Ganjar itu sustainability, itu sustainable, itu lebih diutamakan, itu soal perubahan nanti dulu. Tapi kalau Anies, saya enggak, saya lihat secara umum ya Mas ya, bukan arti apa-apa, tapi itu tampaknya memang change ya, perubahan itu diusung. Nah, apakah nanti total itu tidak? Ya, kita buktikan nanti. Kalau saya yakin juga masih incremental juga kebijakannya. Ya Prof, berangkat dari kasus ini Prof, apa Ya. yang menjadi catatan penting, masukan kepada Pak Jokowi sendiri secara khusus, dan masukan kepada Bang Rocky Gerung dan simbol-simbol perlawanan terhadap eksistensi status quo, rejim status quo sekarang ini. Ya kita tidak mengenal oposisi kan Mas. Sebenarnya hanya orang-orang yang mencoba untuk mengkritisi. Karena memang tidak ada partai oposisi, tidak ada kelompok oposisi. Adanya seperti Rocky Gerung, mungkin juga saya, atau mungkin juga kelompok yang lain, itu kan mencoba untuk mengingatkan sebenarnya. Sarana kita mengingatkan pemimpin bahwa apa yang dilakukan, kebijakan yang dipilih itu tidak tepat. Kita memberikan argumentasi juga kan, bukan hanya mengkritik tanpa, kalau solusi nanti mengkritik tapi ada argumentasi, maksudnya begitu, mengkritik dengan argumentasi. Kalau solusi, kalau kita pegang kekuasaan baru ada solusi, tapi kritik dengan argumentatif, itu yang penting. Dan tadi saya katakan itu memang terus harus dikembangkan, artinya rakyat jangan sampai kemudian takut gitu ya, takut untuk memberikan masukan, kritik dan seterusnya, tentu dengan segala resiko. Tapi tadi satu sisi Pak Presiden sendiri harus juga luas hatinya, luas pemikirannya, dan tidak menganggap pengkritik atau kritikus itu sebagai enemy. Itu sebagai, kalau Pak Anies sering bilang itu kalau nggak salah ya, ada harus, kalau orang main bola ya kan harus ada lawan kan itu kan. Kalau nggak ada lawan bagaimana orang mau main bola? Bulu tangkis perlu ada lawan dan seterusnya itu. Bukan musuh tapi lawan kan itu. Nah tapi seringkali kan dalam pertandingan pun kita menempatkan lawan itu sebagai musuh, itu yang nggak benar gitu. Jadi saya ke Pak Jokowi ya tetap haruslah luas
apa namanya, seperti belakangnya Mas Slamet itu ya, hati seluas samudra, ya pikiran tetap dingin, tunjukkan kenegarawanannya, jangan menjadi politisi saja atau apalagi petugas partai. Soal partai mau teriak-teriak, Pak Jokowi tetap harus punya apa namanya, dingin ya, hati dingin, pikiran juga waras gitu ya. Tidak perlu tadi saya katakan yang hal-hal yang seperti yang saya katakan Rocky Gerung untuk ditanggapi secara dalam arti ditanggapi itu dilaporkan, maksudnya tidak perlu dilaporkan ke aparat kepolisian, itu tidak perlu. Iya, Prof. Suteki, terima kasih. Ini ada selipan pertanyaan, Prof. Selipan pertanyaan, tapi ini nanti jawabannya kelihatannya terkait dengan refleksi penerapan Undang-Undang KUHP yang baru. Bagaimana kalau di tahun 2026 Jokowi sebagai pribadi melaporkan Rocky Gerung dengan delik aduan yang sama? Bagaimana peluang dan hasilnya? Nah, ini pertanyaan, Prof. Nah, Ya. ini menurut saya sipil dengan sipil ini, Prof. Nanti kita lihat itu masa kadaluarsanya delik itu kan ada, Mas. Ya, Hmm. jadi berapa bulan sampai tahun itu kan ada. Jadi tidak bisa kemudian nanti sekian tahun dilaporkan lagi, oh nggak bisa. Itu ada masa kadaluarsanya. Nah, itu apakah 6 bulan atau 1 tahun itu. Tapi kalau korupsi itu kan sampai 15 tahun, Mas. Jadi delik itu ada kadaluarsanya, itu ahli pidana yang nanti paham. Jadi nggak bisa lalu nanti setelah tidak jadi presiden dilaporkan. Dia nggak jadi presiden lagi kok. Kalau nyebutnya presiden ya presiden, kalau nyebutnya Jokowi ya Jokowi, kan gitu, Mas. Itu harus juga ada kejelasan. Kalau nyebutnya presiden ya presiden, Jokowi sebagai presiden, bukan sebagai pribadi, kan gitu. Karena relasinya waktu itu kan ada hubungan dengan Cina, bukan pribadi nih, tapi ini sebagai seorang presiden, bukan pribadi menurut saya. Begitu. Iya. Terima kasih Prof. Suteki atas perspektifnya. Ditahan dulu, Prof. Prof, Ya. sebetulnya seperti apa sih kalau kita belajar dari kasus Rocky Gerung ini sebagai representasi dan kritik, sekalipun pertanyaan kemudian adalah soal artikulasi atau pilihan diksi Hmm. kata-katanya. Hmm. Kondisi, lagi-lagi saya selalu tertarik untuk menanyakan kondisi law of enforcement kita dan law making proses kita, terutama yang terkait dengan urusan yang soal relasi antara penguasa dengan rakyat dalam kaitan komunikasi, membangun komunikasi yang konstruktif lah untuk perbaikan bangsa dan negara ini, Prof. Ya, Silakan, Prof. tadi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait ini soal lawmaking ya. Jadi di pembuatan peraturan perundang-undangan memang negara ya dalam hal ini berarti DPR dan Presiden kan kalau soal undang-undang itu memberikan pagar atau memberikan batasan bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu terhadap orang lain atau atas atau mengenai orang lain. Nah, kalau di undang-undang lama, misalnya yang tadi disebut KUHP lama, itu juga ada bagaimana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain atau tentang orang lain, ada persoalan pencemaran nama baik, ada juga persoalan penistaan atau ya seterusnya. Itu sebenarnya orang itu bebas untuk mengatakan apapun terhadap atau tentang orang lain. Ini untuk apa? Karena hukum pidana kita kan juga berfungsi dari sisi sosial namanya social control. Jadi untuk memelihara atau untuk pengendalian sosial, Mas. Karena kalau tidak ada aturan-aturan semacam itu, justru nanti orang akan melakukan yang saya sebut dengan Eigenrichting. Orang main hakim sendiri, itu kan bahaya, Mas. Maka negara mengatur kalau nanti ada apa-apa yang merasa dirugikan, misalnya merasa difitnah atau merasa dihina, dicermarkan atau dinistakan, itu melapor kepada aparat hukum, ya aparat penegak hukum, kemudian nanti, nah ini sekalian persoalan penegakan hukumnya, aparat penegak hukum kemudian melakukan penyelidikan, ya tentu kan menerima pengaduan atau juga laporan ya, pengaduan ataupun laporan, lalu melakukan penyelidikan, misalnya memanggil. Ya tadi kan disampaikan di beberapa media online itu kan bahwa nggak mungkin polisi itu memanggil presiden kan itu kan. Kan itu memang dari sisi hukum ya karena nanti yang memanggil presiden itu kan DPR kalau melakukan tindakan
pidana atau apa kan DPR, bukan polisi gitu ya. Ya DPR nanti akan memanggil presiden untuk dimintai pertanggungjawabannya. Kalau MK kemudian menyidangkannya, kalau ya melakukan tindakan sebagaimana diatur pasal 7A ya di Undang-Undang Dasar 45 itu, baru nanti MPR akan memutus apakah presiden bisa di-impeachment atau tidak, kan begitu. Nah, kembali ke persoalan tadi, memang tadi social control itu penting. Harus kita perhatikan bahwa ya konon katanya ini negara hukum, berarti kan memang tindakan-tindakan apapun itu diatur oleh hukum. Nah, terkait dengan kebebasan, tadi saya sampaikan bahwa di open society memang diberikan ruang rakyat itu melakukan kritik. Itu diberikan ruang, karena kalau ditutup ruang, kita bukan di open society. Ini namanya masyarakat demokrasi kan di open, masyarakat terbuka. Tapi di sisi lain, penguasa juga tidak boleh, meskipun dikasih diberikan, menurutnya itu sebaiknya memang tidak melakukan hal-hal yang menurut saya itu tidak perlu untuk dilakukan, karena itu akan menghabiskan energi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan di negara ini. Nah, jadi kemudian kalau kita lihat di undang-undang yang tentang tadi sudah disebut, undang-undang ITE itu kan juga diatur, Mas, tidak bisa orang melakukan penghinaan dalam arti mencemarkan nama baik atau disebut sebagai hate speech ya terhadap orang lain, tentang orang lain, apalagi terhadap yang terkait dengan SARA. Nah, itu nanti pasalnya bisa berlapis-lapis itu ya, mulai dari 28 sampai 45 Undang-Undang ITE. Nah, lalu ada lagi, Mas, di lawmaking, kita ingat kasus yang menyangkut Habib Rizik Syihab itu ya. Itu kan Undang-Undang nomor 1 tahun 46 gitu, terutama pasal 15 ya, bagaimana seorang yang dituduh untuk telah melakukan berita hoax ya, bohong yang kemudian ya dianggap bohong, kemudian menimbulkan keonaran. Nah, itu juga bisa ini, tapi kalau ini dipegang betul oleh penguasa dan dijadikan sebagai alat untuk gebuk orang yang berlawanan, orang yang dalam arti berseberangan atau taruhlah ya oposisi, wah ini sudah ampuh sekali, Mas. KUHP, Undang-Undang ITE 146 ya, termasuk nanti yang Undang-Undang KUHP baru itu semua bisa dipakai. Tentu tidak semuanya orang dijerat kan, tapi mungkin ada 1-2 orang yang dibagikan sebagai shock terapi. Wah, makanya kenapa kok menghidupkan kembali ujaran kejahatan terhadap atau namanya penghinaan terhadap presiden melalui undang-undang KUHP baru itu di pasal 208, 209, kemudian 240 itu digugat juga oleh banyak orang yang pecinta dalam tanda kutip demokrasi. Karena apa? Ini juga meskipun ini delik aduan, berpotensi sebagai alat gebuk oleh penguasa nanti sebagai shock terapi. Tidak mungkin semuanya diadukan atau dilaporkan oleh presiden, enggak. Atau shock terapi ya orang yang begitu. Taruh seperti saya misalnya ya, itu sebagai shock terapi sebenarnya. Jadi profesor lain mingkem semua kan, bisa jadi kan itu. Jadi itu shock terapi itu namanya. Ini langsung pegang kakapnya. Jadi yang lain-lain guru-guru kecil itu bisa takut semua kan itu. Nah, jadi ini berbahaya memang undang-undang ini ketika berada di penguasa yang suka menjadikan hukum sebagai alat gebuk bagi lawan-lawan politik. Ya, terima kasih Profesor Dr. Suteki S.M. Hum. Mungkin terakhir diberikan saran, Prof. Apa yang penting untuk kita jadikan catatan ini? Berangkat dari kasus ditolaknya laporan dugaan penghinaan oleh Rocky Gerung. Ya, pertama saya mencoba mengapresiasi ya tindakan dari Bareskrim itu, Mas. Atau mungkin juga Polda atau mana ya, Polres yang lain. Saya kira Bareskrim ini perlu diikuti dalam arti tidak serta-merta menerima laporan atau pengaduan. Kalau pengaduan Dumas ya silakan, tapi kalau sampai laporan ya itu juga indikasinya kan ke tindak pidana di situ. Itu saya mengapresiasi itu.
terlepas dari apakah masa jabatan Pak Presiden Jokowi itu tinggal sebentar atau lama, apalagi tinggal sebentar kan. Jadi maaf Mas ya, kadang-kadang ini pejabat sendiri sudah SDM Mas. SDM itu selamatkan diri masing-masing. Loh kalau ini terlalu represif Mas, umpama 2024 ganti presiden, itu yang terlalu represif juga kena sama aja Mas. Ini di akhir masa seperti ini kalau saya lihat ya, SDM selamatkan diri masing-masing. Enggak semua orang, maksudnya semua laporan ditangkap di ini, dia, nanti dulu Mas. Maaf ini politik ya, meskipun hukum memungkinkan. Tapi kalau pengaduan kan tetap harus pribadi masing-masing. Cuma dalam hal ini kan bisa aja. Itu kan tadi ada ruang yang kalau kita baca di media online kan, kalau saja ya gitu kan, nanti Polri ya sebagai penyelidik penyidik itu menyambangi, loh ini kan ada masalah tertentu ini. Jadi ada kemungkinan ini masih ini juga orang ingin presiden lapor ke Baris. Coba Anda bayangkan. Kalau itu menyambangi dan ya saya minta supaya coba bayangkan. Apa itu nggak mungkin terjadi, Mas? Tapi saya nilai tadi lagi, ya saya kira di akhir masa jabatan Pak Presiden Jokowi itu memang titik-titik tertentu tadi saya katakan SDM, selamatkan diri masing-masing. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kepada pengkritik juga ya. Tadi saya tetap punya prinsip itu, Mas. Silahkan kritik, tetapi etik tetap harus diutamakan. Lalu yang berikutnya kepada penguasa, jangan baper. Ya, jangan baper. Karena Anda bertugas sebagai pejabat publik memang harus siap untuk dikritik, dimaki, bahkan mungkin dilecehkan dalam tanda kutip ya oleh rakyatnya sendiri atau mungkin bahkan oleh pemilihnya sendiri, apalagi yang oposan. Saya kira itu Mas, 3 hal yang perlu saya sampaikan. Iya, terima kasih Profesor Dr. Suteki Esa Ebung atas perspektifnya. Saya sampaikan juga